Pemirsa, kasus cacar monyet atau monkeypox kembali ditemukan pada 14 Oktober 2023 di DKI Jakarta. Dengan temuan ini, total terdapat 2 kasus cacar monyet yang terkonfirmasi di tanah air. Cacar monyet adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke hewan dan bisa ditularkan pula dari hewan ke manusia. Terbaru, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengonfirmasi temuan 1 kasus cacar monyet atau monkeypox di DKI Jakarta. Kasus ini ditemukan pada seorang laki-laki berusia 26 tahun. Sebelumnya penyakit ini ditemukan di DKI Jakarta pada 20 Agustus 2022. Dengan temuan ini tercatat ada 2 kasus cacar monyet yang sudah terjadi di Indonesia. Namun secara umum jumlah yang terkonfirmasi di seluruh dunia mencapai 90.618 kasus dengan angka kematian mencapai 517 kasus dari 115 negara. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Diki Budiman selaku peneliti keamanan dan kesehatan global. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Kang Diki, Assalamualaikum, apa kabar Kang? Waalaikumsalam, selamat siang Bang Andro, Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang kasus cacar monyet ya atau monkeypox. Ini kan zoonosis ya atau penularan dari hewan ke manusia, namun di Jakarta sudah ditemukan beberapa kasus ya. Kalau dari kacamata Kang Diki sendiri melihat kasus ini, sebetulnya apakah cacar monyet ini lebih berbahaya dari cacar pada umumnya atau sebetulnya sama saja, Kang Diki? Sebenarnya jauh lebih berbahaya ya, karena dampaknya ini terutama kalau kita melihat pada kasus-kasus saat ini bisa mengarah pada kelompok yang rawan dan bisa fatal ya. Walaupun angka kematian yang terjadi saat ini di bawah 1%, tapi kalau itu menimpa kelompok yang rawan seperti misalnya ibu hamil atau anak ya di bawah 5 tahun, ini bisa fatal dan bisa mengganggu beberapa organ lain. Nah, selain itu, ini meskipun sudah diketahui lama endemik di Afrika, sebetulnya karakter yang lebih mengkhawatirkan lain dari cacar monyet ini sebetulnya masih dalam pengamatan lebih jauh, karena dalam 2 tahun terakhir ini untuk pertama kali kan cacar monyet ini keluar dari wilayah endemik aslinya di Afrika. Dan untuk diketahui saat ini sebetulnya ada 2 clade ya, 2 varian dari cacar monyet. Dan clade yang ketiga ya, clade 3 ini memang yang saat ini menjadi outbreak atau menjadi epidemi lah di dunia ya, dan termasuk masuk ke Indonesia. Yang memang kebetulan angka kematiannya masih di bawah 1%. Tapi kalau clade 1 itu Bang Andrew, itu angka kematiannya setidaknya 10% atau bisa 3 kali lebih tinggi daripada COVID-19 gitu. Nah, walaupun yang clade 1 ini umumnya ditemukan di Sentral Afrika atau Afrika Tengah, sedangkan yang clade 3 ini di Afrika Barat yang saat ini mendominasi di dunia atau menyebar di dunia, tapi kita belum bisa pastikan bahwa selamanya ini angka kematiannya akan rendah gitu. Dan tentunya yang juga lebih membedakannya lagi bahwa penularannya ini umumnya ini terjadi pada kelompok yang melakukan seks sejenis untuk konteks monkeypox ini. Sehingga yang lebih menguatkannya lagi karena mereka cenderung tertutup, ya pola penyebarannya termasuk interaksi virus ini dengan apakah itu virus lainnya atau penyakit kelamin lainnya misalnya, ini yang harus kita juga waspadai. Baik, jadi memang fatality rate-nya ini rendah ya, tingkat keparahannya rendah. Namun kalau untuk kelompok rentan ini cukup berbahaya ya, untuk itu kita juga harus tetap waspada dengan virus ini. Apa biasanya gejala awalnya? Apakah ini ada masa inkubasinya, Kang Diki? Ya, masa inkubasinya bervariasi dari 5 sampai kurang lebih 3 minggu atau 21 hari. Tapi ada juga yang bisa lebih dari 21 hari itu. Namun, kalau bicara gejalanya ini yang tidak mudah langsung bisa
diidentifikasi oleh tenaga kesehatan sekalipun. Karena bisa dalam bentuk jerawat seperti jerawat, bisa dalam bentuk seperti juga cacar yang lain ya, ataupun penyakit kulit yang lain. Karena ini memang pada gejala awalnya tidak terlalu patognomonis namanya, tidak terlalu khas gitu. Kecuali bila kita bisa juga melakukan namanya anamnesa kalau dokter untuk memastikan dia ada riwayat bepergian ke luar negeri, ke ke wilayah-wilayah yang memang mengalami jangkitan ini, termasuk juga perilaku seksualnya yang berisiko, misalnya hubungan sejenis, hubungan melalui anal misalnya. Nah ini yang akhirnya bisa mengarahkan pada pemeriksaan. Nah itulah sebabnya kenapa kalau bicara monkeypox kita bisa sering kecolongan ya, karena banyak yang akhirnya tanpa menyadari ya dia ya tidak memeriksa diri ke dokter ya, apalagi dengan gejala yang misalnya relatif ringan, tetapi dia menularkan terus ya. Nah inilah sebabnya kenapa pertemuan kasus yang walaupun satu ini saya curiga ya di baliknya ini bisa ada jauh lebih banyak itu kasusnya. Baik. Tadi Kang Diki sudah membahas sedikit tentang penularan dari virus ini ya. Nah, kami ingin mendalami lagi cara penularannya agar warga kita, pemirsa di rumah juga lebih waspada dan lebih aware dengan virus ini. Apakah penularan virus ini juga bisa ditularkan melalui droplet atau bahkan airborne, Kang Diki? Tidak, itu tidak terjadi dalam konteks monkeypox ini, tapi intinya penularan terjadi karena kontak erat, fisik erat ya, dengan penderita yang ini artinya ada cairan tubuh dalam konteks luka ya dari si pasien ini yang kontak dengan secara langsung dengan kita atau dengan namanya vomit ya, jadi dengan spray, anduk ya lain sebagainya. Nah ini yang selama ini terjadi, makanya para penderita ini umumnya menularkan pada pasangan dekatnya atau pada keluarga terdekatnya atau bahkan tenaga kesehatan yang merawat. Nah ini yang ya apabila tidak berhati-hati, ini yang sering terjadi ya. Jadi ini penularannya sekali lagi juga tidak semudah seperti yang kita bayangkan, karena namanya kontak erat ini juga harus cukup relatif agak lama durasinya. Jadi kalau misalnya di perjalanan misalnya keluar ya dikatakan bisa langsung, atau umumnya ya tidak semudah itu, apalagi kalau hanya sekilas ya. Nah, namun ya tentunya kehati-hatian adalah tetap mengisolasi penderita ini untuk memastikan bahwa dia tidak punya potensi untuk menularkan lebih lanjut. Baik, jadi ini perlu digarisbawahi ya, tidak ditularkan melalui droplet di udara ataupun airborne ya, tetapi melalui kontak erat. Baik, kalau kita menemukan anggota keluarga, saudara, atau teman kita yang sudah terindikasi dengan cacar monyet, apa pertolongan pertama yang harus kita lakukan untuk beliau? Yang jelas penting sekali untuk segera mengontak tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, khususnya dokter penyakit kulit dan kelamin. Atau kalaupun tidak ada ya dokter penyakit dalam. Atau kalaupun tidak ada ya dokter umum setempat. Ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan segera mendapatkan pertolongan ya, dalam kaitan bukan hanya pertolongan dalam pemberian pengobatan ya, bahkan ada vaksin juga untuk beberapa kontak misalnya, termasuk di sini ada juga konseling ya, karena umumnya orang yang terdampak ini juga akan mengalami dampak secara psikis ya. Ini penting dan termasuk pada keluarga terdekatnya atau yang mengalami atau sudah melakukan kontak dengan yang bersangkutan untuk segera melaporkan diri secara sukarela ataupun dijangkau ya, didekati agar mereka segera mendapatkan juga pengobatan profilaktif namanya untuk mencegah tidak mengalami infeksi ya. Ini dalam bentuk vaksinnya kita sudah ada ya di Indonesia. Ini sangat penting. Dan selain itu sangat penting juga untuk memastikan ya bahwa
yang bersangkutan ini tidak mendapatkan stigma ya, karena penyakit ini sekali lagi tidaklah seperti yang dikhawatirkan di banyak pihak ya. Penularannya memang ada, tetapi sekali lagi tidaklah semudah COVID ya, jauh-jauh. Angka kematiannya pun kan jauh lebih rendah. Yang perlu kita bahkan pastikan adalah menjangkau kelompok-kelompok yang saat ini umum menderita penyakit ini adalah kelompok yang memang tertutup, Mas Andrew. Jadi mereka harus kita jangkau untuk memastikan ini tidak menyebar di kelompok mereka dengan cepat, masif, tanpa terdeteksi. Yang dikhawatirkan sekali lagi, kalau itu terjadi, ya sekali lagi ini kan virus ini cenderung juga bisa bermutasi, ya, bisa beradaptasi, dan ini jangan sampai, saya khawatir ini bisa juga misalnya menginfeksi hewan yang ada di kita, di Indonesia. Ingat, muasal dari monkeypox ini ya dari hewan. Jadi kalau misalnya ini juga menginfeksi mamal ya, hewan mamal kita, ini akan semakin sulit dan ini akan endemik di Indonesia. Baik, jadi kita harus betul-betul waspada ya, apalagi tadi Kang Diki bilang bahwa virus ini ada kemungkinan untuk bermutasi ya. Nah, apakah pemerintah juga harus betul-betul waspada juga ya, terutama untuk warga kita yang baru saja melakukan PPLN, terutama dari negara-negara yang terindikasi ditemukannya banyak virus monkeypox, Kang Diki. Apakah seperti masa-masa pandemi harus melakukan isolasi terlebih dulu, kemudian swab test dan lain sebagainya, baru mereka bisa diloloskan untuk beraktivitas di tanah air kita, atau seperti apa sebaiknya tindakan preventif dari pemerintah, Kang? Tapi ditahan, Kang, kita akan bahas usai jeda ya, Kang Diki. Ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Diki Budiman selaku peneliti keamanan dan kesehatan global. Kang Diki, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Apa upaya preventif yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Apakah harus melakukan checking terlebih dulu seperti screening begitu ya untuk warga kita yang baru saja melakukan PPLN dari negara-negara yang terindikasi banyak ditemukan monkeypox? Ya, upayanya mungkin seperti di masa pandemi lalu ya, ada isolasi mandiri dan juga tes PCR atau swab, Kang Diki. Saat ini tidak diperlukan hal yang spesifik sebetulnya. Standar yang selalu harus kita jaga adalah screening suhu. Jadi demam ini adalah indikator sangat dasar atas potensi semua infeksi. Ketika misalnya ada yang lebih dari 37 derajat Celcius, dia harus kita pastikan bahwa tidak ada kelainan di kulitnya, dia tidak ada datang dari negara yang sedang mengalami outbreak apapun ya, apapun, bukan hanya monkeypox. Karena kita ada Nipah, ada macam-macam nih saat ini. Nah, oleh karena itu penempatan screening termo ini ya seperti ini menjadi penting untuk sebagai screening dasar ya. Kalau ada 37,2 atau sekian ya udah langsung. Selain itu ada yang pada disebarkan semacam apalagi sampai 38 tuh saya tadi itu udah harus sangat kita cari tahu. Nah, oleh karena itu perlu ada orang yang terus memantau atau sistemnya yang bisa mendeteksi bunyi dan siapa yang terdeteksi panas itu. Nah, mereka harus langsung dibawa ke tempat yang aman untuk dipastikan. Tapi ya jangan langsung di stigma ini pasti mungkin enggak juga gitu. Nah, selain itu untuk penumpang secara umum sebaiknya juga ada, kan memang sudah ada di kantor kesehatan pelabuhan itu yang kalau kita datang itu umumnya ada yang checklist ya. Ada demam, ada segala macam. Itu juga jadi standar. Nah, penguatan lainnya adalah kalau misalnya ada yang sudah dicurigai tadi ternyata belum ditemukan kelainan di kulit, dia harus lapor diri pada petugas kesehatan puskesmas setempat. Di sisi lain tentunya petugas kesehatan juga perlu ya, atau dalam ini pemerintah ya, Kemenkes dan juga dinas kesehatan
memperkuat penjangkauan ke kelompok-kelompok yang berisiko. Karena saat ini secara data global maupun di Indonesia tidak berbeda, 99% yang terkena monkeypox ini adalah pria dengan perilaku risiko yang berisiko ya, seperti misalnya hubungan sejenis dan hubungan anal dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sudah punya networking-nya dalam program HIV/AIDS dan penyakit menular seksual. Itu yang dipakai gitu. Karena penjangkauan inilah yang akan membangun literasi. Mereka saling mengingatkan supaya nggak malu, nggak takut-takut, ya, sehingga dengan bantuan dari para teman penjangkaunya ini mereka bisa mengakses layanan kesehatan lebih dini gitu, tidak telat. Baik. Jadi ini memang harus diwaspadai kembali ya, dan tadi juga sudah disebutkan oleh Kang Diki risiko besarnya kalau melakukan aksi-aksi atau tindakan yang berisiko. Nah, apakah juga sebetulnya perlu melakukan testing dan tracing di beberapa wilayah yang ditemukan kasus dengan monkeypox ini, Kang Diki, terutama di tanah air kita? Ini ada temuan, ini sekarang kan sudah 2, dan dua-duanya adalah lelaki suka lelaki ya, istilahnya atau lelaki dengan hubungan sejenis. Nah, ini tentunya harus menimbulkan reaksi yang cepat, respon positif dari pemerintah dalam penguatan surveillance di kelompok berisiko. Dalam hal ini ya kelompok ya ini gay ataupun laki suka laki, ataupun bahkan kelompok lainnya yang bisa saja sekarang itu ada saja yang ya laki ya perempuan gitu. Nah, ini penjangkauannya harus ditingkatkan untuk mendeteksi ya. Tanpa ada itu ya nanti kelolosan kita. Karena kalau sekali lagi data secara global menunjukkan meskipun katakan satu negara ditemukan 1-2 kasus, di balik itu sebetulnya kemungkinan ada kasus lain untuk monkeypox-nya memang cenderung tidak terlalu banyak selisihnya. Artinya potensinya ya masih 1-5% yang tidak terdeteksi. Jadi memang relatif kecil. Namun sekali lagi ini bukan berarti kita bisa mengabaikan. Karena sekali lagi pada kelompok inilah yang memang risikonya paling tinggi ya. Memang 98% di kelompok ya gay dan lelaki suka lelaki. Baik. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa meningkatkan kewaspadaan dan bisa bersama-sama mencegah dan menangani kasus monkeypox atau cacar monyet di tanah air. Terima kasih Kang Diki telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Kang Diki. Salam sehat. Waalaikumsalam. Pemirsa, seperti apa aktivitas Dai TV Goes to School di Sekolah Kejuruan Negeri 1 STM Ulu di Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.